Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Kesadaran Bangsa. Kita mau awali hari ini bersama Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Mari sama-sama pujikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kau sudah berkumpulkan kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, biar yang dari-Mu saja turun atas setiap hidup mereka Tuhan. Kami mau awali hari ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. 1 Samuel 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh umat Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya.
maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin pada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Ebenezer. Ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pernahkah di antara kita melakukan suatu perjalanan? Pasti di antara kita ada yang sudah pernah melakukan perjalanan. Adakah di antara kita yang pernah naik ke gunung? Pasti ada yang pernah naik ke gunung. Ketika kita melakukan perjalanan mendaki, kita bisa berjalan melewati sawah, kita bisa mendaki bukit, kita bisa menuruni lembah, bahkan kita bisa menyeberangi sungai. Dalam perjalanan mendaki gunung tersebut, kita tidak akan terus-menerus berjalan. Ada kalanya kita berhenti dan duduk sejenak. Apa yang kita lakukan di perhentian tersebut? Kita bisa beristirahat, kita bisa mempelajari peta dan lokasi di mana kita berada. Apakah kita berada di jalur yang tepat? Apakah kita berada di jalur yang tepat, yang sesuai dengan tujuan kita? Atau kita mungkin bisa melihat kembali, memandang kembali jalan-jalan yang sudah kita lalui. Jalan yang penuh dengan kerikil, jalan yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang tidak susah. Mungkin dalam perjalanan kita untuk mencapai puncak gunung, kita tersandung, kita terjatuh, bahkan kita terluka. Tapi ketika kita sampai di puncak gunung, bagaimanakah perasaan kita? Mungkin kita akan menarik nafas panjang dan akan berteriak, mengakui bahwa perjalanan yang susah dan berat itu sudah kita lewati. Dan akhirnya kita sampai ke puncak.
Hari ini kita juga akan belajar dari Samuel yang juga menempuh perjalanan. Samuel merupakan pemimpin bangsa Israel. Perjalanan yang ditempuh bangsa Israel bukanlah perjalanan yang biasa, melainkan perjalanan yang mempertahankan kedaulatan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel mengalami kekalahan, bahkan sampai tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel sering gagal, bahkan terpuruk. Mereka melupakan Allah dan segala perbuatan yang telah dilupakannya. Mereka lari dari Allah dan menyembah Allah lain, bahkan mengikuti Asitoret. Selama 20 tahun, tabut Allah tidak pernah kembali kepada bangsa Israel. Itu artinya umat Israel tidak hidup dalam penyertaan Allah. Kemudian mereka mengeluh kepada Allah tentang keadaan mereka. Keadaan yang terpuruk, keadaan yang tidak berdaya, keadaan dengan penuh ancaman perang dari bangsa Filistin. Pada saat itu, Samuel mengajak bangsa Israel untuk datang kepada Allah, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat dan kembali untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Dan pada saat mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong bangsa Israel. Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer merupakan sebuah batu peringatan yang menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu ada untuk bangsa Israel. Terlebih dari itu, Ebenezer memiliki makna untuk ditujukan kepada bangsa Israel. Yang pertama, supaya bangsa Israel itu selalu mengingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, supaya umat Israel itu mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup mereka. Yang ketiga, supaya umat Israel selalu mengingat akan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada Tuhan lagi. Hari ini adalah hari ke-19, kita telah memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita di tahun ini. Mungkin tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan tanda tanya buat kita. Apakah semua yang terjadi akan ada penyelesaiannya? Kita berharap tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ebenezer mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah itu selalu ada untuk kita. Ebenezer mengingatkan kita bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah berkesudahan. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Allah itu selalu mendengar permohonan pengampunan anak-anaknya. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang bukan asal maju dan asal jalan. Perjalanan kita harus memiliki tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat. Pada saat kita ada di perhentian perjalanan kita perlu menengok ke belakang. Kita perlu menatap ke depan dan kita perlu menengadah ke atas. Dan kita akan mampu berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah situasi keadaan yang tidak mudah Tuhan. Tapi kami mau berkata, Ebenezer, Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Engkau Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada.
Engkau Tuhan yang pelihara mereka. Engkau Tuhan yang mencurahkan kasih setiamu atas hidup mereka dan keluarga mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk terus berpegang kepadamu Tuhan. Dan kami selalu percaya Engkau yang memberi kami yang terbaik. Berkati setiap pembelajaran kami hari ini Tuhan, meskipun kami masih harus belajar dengan online, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu itu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan sepenuhnya kegiatan kami dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan sebelum kalian memulai pembelajaran, jangan lupa isi linknya, jangan lupa menulis ringkasan khotbahnya. Tetap semangat, tetap sehat, selalu jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.